Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya. Kita dimudahkan hari Jumat, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanggal 1 Rajab 1445 Hijriah bertepatan dengan 12 Januari 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengkaji kembali kitab Usulu Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah atau Min Usuli Aqidat Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan pada pertemuan kali ini kita membahas Al-Aslul Khamis, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kelima, tahrimul khuruj ala wulati umuril muslimin idza irtakabu mukhalafatan dunal kufr. Keharaman memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin jika mereka mengerjakan pelanggaran-pelanggaran agama selain kekufuran. Pelanggaran-pelanggaran agama selain kekufuran. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam perkara seperti ini adalah salah satu akidah, keyakinan kaum muslimin di dalam bernegara. Dan ini perkara akidah yang dijelaskan oleh Al-Quran dan oleh hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
salah satu kewajiban dan prinsip dasar seorang muslim terhadap pemimpinnya adalah diharamkan untuk memberontak kepada pemimpin muslim dari kaum muslimin selama tidak melihat kekufuran dari pemimpin tersebut. Dan ini adalah, sekali lagi saya katakan, aqidah ahlu sunnah wal jamaah. Dan keyakinan ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim dari Junadah bin Abi Umayyah. Beliau bercerita, dakhalna ala Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu wa huwa marid. Kita pernah menjenguk Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu dalam keadaan beliau sedang sakit keras. Beliau dalam keadaan sakit keras. Faqulna, kemudian kami berkata, yaitu para tabi'in, hadithna aslahakallah bihadithin yanfa'ullaha bihi sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Riwayatkanlah kepada kami hadis yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat. Hadis tersebut engkau dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian lalu Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu berkata, da'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabaya'nahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kami, lalu beliau kami bai'at. Fakana fima akhadha alaina an bay'ana ala as-sam'i wa ta'ah. Maka termasuk yang dijadikan pegangan dari kami saat kami membaiat adalah membaiat beliau di atas ketaatan dan pendengaran fi mansyatina wa makrahina. Maksudnya ketaatan dan pendengaran itu maksudnya adalah taat dan patuh, tidak memberontak, baik dalam keadaan semangat atau dalam keadaan kesulitan, ketidaksenangan. Wa usrina wa yusrina, dalam keadaan sulit atau mudah. Wa atharatin alaina, dalam keadaan pemimpin lebih mendahulukan kepentingannya daripada rakyatnya. Wa alla nunazi'al amra ahlahu, dan agar kami tidak memberontak dari pemimpin tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, illa, kecuali, antarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kecuali kalian melihat kekufuran yang nyata di sepengetahuan kalian, dan kekufuran tersebut berasal keterangannya dari Allah Subhanahu wa taala.
Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah dalam kitab Gharibul Hadits menjelaskan qauluhu bawahan yuridu zahiran badiyan. Maksudnya, kecuali kalian melihat kekufuran yang bawah. Bawah itu maksudnya adalah yang jelas, nampak, tidak ada keraguan, baru boleh memberontak. Wa minhu qawluhu baha bisyai' yabuhu bihi bawhan wa bawahan idza adha'ahu wa adhharahu. Kata kerjanya adalah baha yabuhu. Bau, masdarnya, predikatnya adalah bauhan wa bawahan. Dan maknanya adalah jika dinampakkan, jika diterangkan, dijelaskan, kufurnya jelas, kufurnya nampak, tidak ada keraguan, baru boleh memberontak. Ya. Kemudian berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Fathul Bari, yang dimaksud dengan indakum minallahi fihi burhan, kalian memiliki bukti nyata di dalam kekufuran pemimpin tersebut berdasarkan dalil dari Allah. Apa maksudnya? Memiliki bukti nyata di dalam kekufuran pemimpin tersebut berdasarkan dalil dari Allah. Apa maksudnya? Ai nassu ayatin au khabarun sahihun la yahtamilu ta'wil. Maksudnya kekufuran yang dilakukan oleh pemimpin tersebut benar-benar jelas terdapat di dalam Al-Quran, atau benar-benar kabar yang valid, tidak mungkin ada kemungkinan penafsiran lain. Nah, ini penting. Wa muqtadahu annahu la yajuzul khuruju alaihim ma dama fi'luhum yahtamilu ta'wil. Ini penting, Bu. Hati-hati nih, perempuan kadang-kadang sering memakai perasaannya dibandingkan akal sehatnya, apalagi dalil dari Al-Quran hadis. Ya, kecuali yang sudah ngaji. Dan konsekuensinya, seorang muslim tidak boleh memberontak kepada pemimpin muslim yang sah selama perbuatan pemimpin muslim tersebut yang dianggap kekufuran masih ada kemungkinan bukan kekufuran. Kalau masih ada kemungkinan bukan kekufuran, baru pada saat itu kalau masih ada kemungkinan bukan kekufuran, maka tidak pantas untuk diberontak. Ya, hati-hati ajakan-ajakan. Mengapa saya katakan tadi perempuan? Karena ajakan-ajakan nanti digali perasaan-perasaan sedih sehingga mengajak untuk memberontak pemimpin muslim yang sah. Padahal pemimpin muslim tersebut tidak melakukan kekufuran atau disangka melakukan kekufuran, padahal belum terang, jelas, pasti. Ya. Kemudian berkata Abu Ya'la di dalam kitab Al-Mu'tamad fi Usuluddin, in hadatha minhu ma yaqdahu fi dinih nadarta fa in kafara ba'da imanihi faqad kharaja 'anil imamah wa hadha la iskala fihi
li'annahu qad kharaja 'anil millah wa wajaba qatluhu. Artinya, jika terjadi dari pemimpin muslim, ya, perhatikan, jika terjadi dari pemimpin muslim yang merusak agamanya, maka engkau perhatikan, jika dia kafir setelah keimanannya, maka berarti dia telah keluar dari kepemimpinan. Artinya dia tidak pantas untuk memimpin kaum muslimin. Dan ini tidak ada keraguan di dalamnya. Dan rakyat pada saat itu boleh keluar dari kepemimpinannya, boleh memberontak. Kenapa? Karena dia sudah keluar dari agama dan wajib diperangi. Nah, karena murtad, gitu ya. Berkata ulama Islam abad ke-5 Hijriah, Al-Qadhi Iyad, dalam kitab Ikmalul Mu'lim. Ini keterangan-keterangan ulama penting, Ibu, ya, agar semakin memantapkan kita bahwa tidak diperbolehkan memberontak pemimpin kaum muslimin meskipun melakukan kemaksiatan, ya, meskipun melakukan kemaksiatan, selama bukan apa, Bu? Bukan kekufuran. Misalkan ada presiden kita, misalkan, ya, ahli maksiat, suka minum khamar, suka berjudi, suka mencuri, suka berzina, suka membunuh, maka ini selama dia muslim tidak boleh diberontak. Ya, hati-hati, jangan sampai memakai perasaan saja, tetapi pakailah dalil dari Al-Quran dan hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Imam Al-Qadhi Iyad berkata, la khilafa bainal muslimin annahu la tan'aqidu al-imamatu lil kafir. Tidak ada khilaf di antara kaum muslimin bahwa tidak sah kepemimpinan untuk orang kafir. Nah, kalau ada pemilihan-pemilihan pemimpin, syarat mutlak pemimpin adalah muslim. Wala tastadimu lahu idza tara'a alaih. Dan jika terjadi kekufuran pada pemimpin, maka kepemimpinannya tidak lanjut. Wa kadzalika idza taraka iqamatas shalawati wad du'a ilaiha. Nah, ini perhatikan. Demikian pula jika ada pemimpin yang meninggalkan pendirian sholat dan ajakan untuk sholat. Artinya gini, pemimpin tidak membolehkan untuk mendirikan sholat Jumat, tidak boleh ada azan. Nah, ini, ya, adalah keluar dari agama Islam, maka berhak untuk diberontak. Ya, alhamdulillah, dari mulai negara Indonesia merdeka sampai sekarang, pemerintahan Bapak Jokowi hafizahullahu ta'ala, belum ada pelarangan azan, sholat Jumat, sholat berjamaah, ya. Maka tidak layak untuk diberontak, dimakzulkan dengan segala macam hal-hal yang terjadi dalam kepemimpinan. Lihat lagi penjelasan dari Abul Abbas Imam Al-Qurtubi, ulama Islam abad ke-7 Hijriah.
Ya, abad ke-7 Hijriah. Beliau berkata, "Indakum minallahi fihi burhan." Menurut kalian di dalam kekufurannya ada dalil nyata dari Allah. Maksudnya adalah hujjatun bayyinah, alasan yang sangat jelas, wa amrun la syakka fihi, dan perkara yang tidak ada keraguan di dalamnya, yahsulu bihil yaqin annahu kafar, yang mana dengan yakin ditetapkan bahwa dia pemimpin tersebut adalah kafir. Fahina idzin yajibu an yukhla'a man uqidat lahul bai'ah. Maka kalau sudah terjadi seperti itu, wajib untuk dilepaskan baiat bagi siapa yang membaiatnya. Nah, ini para ikhwah. Selama itu tidak terjadi, maka tidak boleh keluar dari ketaatan, kepatuhan kepada pemimpin. Ya. Coba perhatikan lagi perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Innahu ail imama yan'azilu bil kufri ijma'an. Seorang pemimpin dimakzulkan disebabkan karena kekufuran, dan ini adalah ijma', konsensus kesepakatan kaum muslimin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu perkataan-perkataan ulama terdahulu. Sekarang ada perkataan yang menarik juga dari ulama kontemporer zaman sekarang yang baru meninggal 20-an tahun yang lalu. Al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, sebagaimana disebutkan dalam kitab Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni'. Perhatikan baik-baik perkataan beliau, menarik ini, ada tambahan keterangan. Al-a'immatu, para imam, la yajuzul khuruju alaihim illa bi syurutin mughalladhah. Tidak diperbolehkan untuk memberontak para imam, para pemimpin, para ulama, kecuali dengan syarat-syarat yang sangat berat. Lianna adrar al-khuruj alaihim ad'af ma yuridu haula'i min al-islah. Karena kemudaratan, ya, karena kemudaratan pemberontakan terhadap pemimpin ini lebih berlipat-lipat daripada yang menginginkan perbaikan di dalam pemberontakannya. Ini berlipat-lipat. Jadi kadang orang kan kalau ingin memberontak tuh salah satu dakwaan yang dia bawa-bawa adalah ingin perbaikan, ingin perubahan. Nah, gitu ya. Kalau ingin memberontak biasanya bawa-bawa kata-kata itu. Ya. Maka kemudaratan yang ditimbulkan dari pemberontakan atas asumsi ingin perbaikan, maka ini pemberontakannya lebih besar kemudaratannya. Itu wajib dipahami baik-baik, dimasukkan ke dalam relung kolbu, ya, ditanamkan kepada para anak-anak kita. Kemudaratan dari pemberontakan yang berasumsi ingin mengadakan perbaikan lebih besar berlipat-lipat daripada perbaikan yang diinginkan. Nah, kemudian Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, lalu syaratnya apa? Al-awwal, yang pertama, an na'lama ilmal yaqin annahum atau kufran. Nah, ini yang kita katakan tadi, bahwa kita harus meyakini seyakin-yakinnya mereka sudah mengerjakan kekufuran yang nyata, tidak ada ihtimal, kemungkinan, ya, tidak ada, tapi memang nyata, benar-benar nyata. Ats-tsani an na'lama
anna hadzal kufra sarihun laisa fihi tawil. Yaitu kita meyakini bahwa yang kedua ya, syarat yang kedua, kita meyakini bahwa kekufuran tersebut jelas, terang, tidak ada takwil di dalamnya. Wala yahtamilu ta'wil, dan tidak mungkin ada kemungkinan ditakwilkan di dalamnya. Sarihun, zahirun, wadihun, jelas, terang, tegas kekufurannya. Lianna as-sariha kama jaa fil hadits huwa asy-syai'udz zahirul bayyinul 'ali. Karena yang namanya jelas, tegas, sebagaimana disebutkan dalam hadis, adalah sesuatu yang terang, jelas, dan tinggi kejelasannya. Ya, kama qala ta'ala an fir'aun innahu qala li Haman ibni li sarhal la'alli ablughul asbab as-samawat. Sebagaimana firman Allah tentang ucapan Fir'aun ketika Fir'aun berkata kepada perdana menterinya, Haman. Ya. Kemudian Fir'aun berkata, bangunkan untukku tangga. Maksudnya tangga yang tinggi, jelas. Ya. Agar aku bisa naik ke atas langit. Agar aku bisa naik ke atas langit. Maka kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, fala budda an yakuna sarihan. Kalau begitu harus jelas. Amma ma yahtamilu ta'wil fa innahu la yasughul khuruju 'anil iman. Adapun yang ada kemungkinan penafsiran yang lain, maka itu tidak mengkonsekuensikan keluar dia dari keimanan. Kalau tidak mengkonsekuensikan keluar dari keimanan, tidak boleh memberontak. Baik. Kemudian syarat yang ketiga, an yakuna indana fihi minallahi burhan. Yang artinya kita memiliki di dalam pengkafiran atau kekufuran yang dilakukan oleh pemimpin tersebut, kita memiliki dalil yang tegas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa dalilun qati'un mithlu syams. Bukti yang nyata seperti adanya matahari. Tidak ada yang bisa mendustakan adanya matahari. Gitu ya maksudnya. Anna hadza kufr, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pemimpin tersebut adalah kekufuran. Fala budda idzan an na'lama annahu kufr. Maka wajib kalau begitu kita mengetahui bahwa itu adalah kekufuran. Wa an na'lama anna murtakibahu kafirun li'adami at-ta'wil. Dan kita meyakini bahwa pelakunya adalah kafir karena tidak bisa ada kemungkinan. Kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, illa an taraw kufran bawahan 'indakum minallahi fihi burhan. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali kalian melihat kekufuran yang jelas, kalian memiliki bukti dari Allah yang tegas ya atas kekufuran tersebut. Kemudian kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa qalu afala nunabidhuhum 'inda dzalik, qala la ma aqamu fikumus shalah ay ma damu yusallun. Yang artinya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kita boleh memberontak mereka saat mereka seperti itu, lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri, lebih mementingkan keluarganya, perusahaannya, anaknya, dan seterusnya.
Maka Rasulullah SAW menjawab, la, tidak boleh memberontak selama mereka mendirikan di tengah-tengah kalian sholat. Maksudnya adalah selama pemimpinnya sholat. Karena yang tidak sholat kafir, gitu ya. Yang tidak sholat kafir. Nah, syarat yang keempat, al-qudratu ala izalatihi. Boleh memberontak asalkan mempunyai kesanggupan untuk menghilangkan kepemimpinan yang sah tadi. Ya, ini sebagian orang pemberontak modal nekat, hanya sekedar punya bambu runcing berhadapan dengan teng-teng baja. Enggak boleh memberontak seperti ini. Dia tidak bisa melawan kepemimpinan yang sah. Nah, itu ya. Kenapa? Karena kepemimpinan yang sah tersebut mempunyai kekuatan. Jika kita dapati ada pemimpin yang melakukan kekufuran, kekufurannya nyata, tidak ada keraguan di dalamnya, tetapi belum memiliki kemampuan untuk memberontak, jangan memberontak. Ya, kenapa? Karena tadi kemudaratan yang dihasilkan dari pemberontakan atas asumsi untuk perbaikan lebih besar daripada perbaikan yang diasumsikan. Paham, Bu? Paham. Ya, jangan mudah-mudah revolusi, ya, pemakzulan. Nah, ini jangan mudah-mudah. Nah, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari hal yang menyebabkan bolehnya pemimpin muslim dari kaum muslimin yang sah itu diberontak adalah ketika mereka tidak mendirikan sholat atau tidak memperbolehkan orang mengajak untuk sholat. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum, wa ishiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Qala qulna ya Rasulullah afala nunabidhuhum 'inda dhalik? Qala la ma aqamu fikumus salah. La ma aqamu fikumus salah. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian menyukainya dan mereka menyukai kalian. Orang-orang yang kalian mendoakan mereka kebaikan dan mereka mendoakan kalian kebaikan. Seburuk-buruk pemimpin adalah yang kalian membencinya dan mereka membenci kalian. Kalian mendoakan keburukan laknat untuk mereka, mereka juga mendoakan keburukan laknat untuk rakyat. Lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah, bolehkah kami memberontak pada saat itu? Rasulullah SAW bersabda, tidak, selama mereka mendirikan di tengah-tengah kalian sholat. Tidak selama mereka mendirikan di tengah-tengah kalian sholat. Berkata Imam Al-Attibi rahimahullah dalam kitab Mishkah, Syarhul Mishkatil Masabih, fihi isy'arun bita'zimi amri salah wa anna tarkaha mujibun li naz'il yadi minat ta'ah. Di dalam hadis ini terdapat isyarat tentang agungnya perihal salat. Jika ada yang meninggalkannya, maka ini mengkonsekuensikan
melepaskan ketaatan kepada seorang pemimpin tersebut. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi hadis yang lain tentang salat juga. Riwayat Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu yusta'malu 'alaikum umara, fata'rifuna wa tunkirun. ومن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا." Sesungguhnya akan ada pemimpin-pemimpin yang memimpin kalian. Kalian mengenal bahwa pemimpin tersebut melakukan keburukan, ya, tetapi kalian mengingkarinya, tapi kemudian pemimpin tersebut membiarkannya, bahkan melakukan keburukan tersebut. Maka siapa yang membenci maksiat yang dilakukan oleh pemimpin, lihat ya, siapa yang membenci maksiat yang dilakukan oleh pemimpin, maka sungguh dia telah selamat. Jadi kalau kita punya pemimpin yang ahli maksiat, minimal di dalam qalbu kita kebencian terhadap maksiat yang dikerjakan oleh pemimpin tersebut, ya. Wa man ankara faqad salim. Yang kedua, mengingkarinya dengan lisan, maka sungguh dia telah selamat. Walakin man radhiya wa taba. Yang berbahaya adalah yang ridha dengan pemimpin yang menyimpang, wataba, bahkan mengikutinya. Nah, ini sering terjadi nih dalam keadaan kesempatan-kesempatan kepepet gitu ya. Lebih baik dijauhi, ya. Kadang lembaga pendidikan mengundang pemimpin tersebut kemudian melakukan kemungkaran, didiamkan saja. Nah, ini nggak boleh, ya. Diakhirkan sholat gara-garanya dan seterusnya. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena keburukannya nanti radhiya wa taba. Dia rela dan dia mengikutinya. Baru itu adalah yang menjadi seburuk-buruk rakyat. Lalu para sahabat bertanya lagi, afala nuqatiluhum? Apakah kami boleh memerangi mereka, wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? La ma sallau. Tidak selama mereka sholat. Apa maksudnya selama mereka sholat? Yaitu tidak diperbolehkan memberontak pemimpin kaum muslimin, ya, baik itu dalam keadaan dia ahli ketaatan atau ahli maksiat, selama dia tidak meninggalkan sholat. Nah ini, selama tidak meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan sholat maka keluar dari agama Islam. Sholat yang dimaksud adalah sholat 5 waktu saja, ya, salat 5 waktu saja. Kemudian ada penjelasan menarik juga dari Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam kitab Nailul Awtar. Fihi dalilun ala annahu la tajuzu munabadatul a'immati bis-sayf ma kanu muqimina as-shalah. Di dalamnya terdapat dalil bahwa tidak boleh memerangi pemimpin dengan pedang. Maksudnya memberontak gitu ya, mau dengan pedang, dengan pistol, dengan senapan, memberontak selama mereka mendirikan sholat. Wa yadullu dzalika bimafhumih ala jawazil munabadha 'inda tarkihim lis-shalah. Dan hal ini juga menunjukkan pemahaman kebalikannya bahwa boleh memberontak ketika mereka meninggalkan sholat. Nah ini ibu-ibu, itu pendahuluan ya. Kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh Fadilat Syekh. Saya bacakan dulu bahasa Arabnya.
Al-aslul khamisu tahrimul khuruji ala wulati umuril muslimina idza irtakabu mukhalafata dunal kufr. Wa min usuli ahli sunnati tahrimu al-khuruji ala wulati umuril muslimin idza irtakabu mukhalafatan dunal kufri li amrihi sallallahu alaihi wasallam bi ta'atin fi ghairi ma'siyah ma lam yahsul minhum kufrun bawah bi khilafil mu'tazilah alladhina yujibuna al-khuruj 'ala al-a'immah idza irtakabu shay'an min al-kaba'ir walau lam yakun kufran wa ya'tabiruna hadha min al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wal waqi'u anna 'amal al-mu'tazilah hadha huwa a'zamul munkar lima yatarattabu 'alayhi min makhatir 'azimatin min al-fawdha wa fasadil amr wa ikhtilafil kalimah wa tasallutil a'da. Nah, silahkan Ibu dibaca. Prinsip kelima dan di antara prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah haramnya terhadap pimpinan kaum muslimin apabila melakukan hal-hal yang menyimpang selama hal tersebut tidak termasuk amalan yang kufur. Hal ini sesuai dengan perintah Rasulullah SAW tentang wajibnya taat kepada mereka dalam hal-hal yang bukan maksiat dan selama belum tampak kepada mereka kehadiran kekafiran yang jelas. Berlainan dengan Mu'tazilah yang mewajibkan keluar dari kepemimpinan para imam pemimpin yang melakukan dosa besar walaupun belum termasuk amalan kufur, dan mereka memandang amalan tersebut sebagai amal ma'ruf nahi munkar. Sedangkan pada kenyataannya tindakan Mu'tazilah seperti ini merupakan kemungkaran yang besar karena dapat menimbulkan bahaya yang besar berupa kericuhan, keributan, dan kerawanan dari pihak musuh. Nah, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, saya kira itu juga bisa dipahami ya. Tapi ada beberapa poin yang ingin saya lebih tekankan. Yang pertama yaitu apakah pemimpin di sini khusus hanya pemimpin negara yang kita wajib patuh dan taat kepadanya, ataukah seluruh pemimpin? Maka jawabannya adalah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan yang ada adalah wajib untuk taat kepada seluruh pemimpin, baik pemimpin tersebut adalah seorang pemimpin perusahaan, kepala desa, kepala kecamatan, kepala kabupaten, kepala provinsi, sampai kepada kepala negara. Maka ini wajib untuk taat. Kenapa? Karena mereka adalah pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan ulul amri di antara kalian. Ulul amri di sini adalah dua, al-ulama wal umara. Para ulama dan para umara, sebagaimana yang ditafsiri oleh Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu taala. Maka pemimpin di sini umum, ya. Pemimpin, misalkan nih majelis taklim kamil ada pemimpinnya, maka wajib taat selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Ya. Kemudian pemimpin, misalkan ketua kelas, ketua kamar, ketua ketua perusahaan, direktur perusahaan, wajib taat selama tidak memerintahkan kepada maksiat dan tidak boleh memberontak. Sama seperti pemimpin yang umum, tidak boleh memberontak selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Nah, itu poin yang ingin saya tambahkan.
Poin selanjutnya yang patut diperhatikan juga adalah ketika penulis mengatakan berlainan dengan Mu'tazilah. Siapa itu Mu'tazilah? Mu'tazilah adalah sebuah kelompok di dalam urusan akidah. Dan Mu'tazilah ini dipelopori oleh seorang yang bernama Wasil bin Atha. Wasil bin Atha, ya, yang merupakan murid dari Al-Hasan Al-Basri. Wasil bin Atha menyendiri, tidak mau mengambil pendapat Al-Hasan Al-Basri di dalam perihal menghukumi atas pelaku dosa besar. Dan Wasil bin Atha menganggap pelaku dosa besar adalah kafir. Ada lagi yang mengatakan Wasil bin Atha berpendapat bahwa pelaku dosa besar di antara kedudukan, di antara dua kedudukan, tidak disebut dengan kafir, tidak disebut dengan mukmin. Nah, oleh karena itulah akhirnya Wasil bin Atha menyendiri dari gurunya dan membuat majelis sendiri, yang kemudian dia menyebarkan pemikiran Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah memiliki 5 pondasi dasar akidah mereka. Yang pertama tauhid. Tapi tauhid yang dimaksud di sini adalah tauhid rububiyah. Satu. Atau tauhid kekuasaan. Yang kedua adalah keadilan. Ya. Yang ketiga adalah ancaman dan janji. Maksudnya yaitu di dalam akhirat nanti ada pelaksanaan ancaman bagi pelaku dosa besar. Dan Allah tidak menerima dari pelaku dosa besar syafaat apapun. Dan kalau sudah masuk ke dalam neraka, mereka tidak keluar dari api neraka, kata kaum Mu'tazilah. Mereka adalah orang-orang kafir yang keluar dari agama Islam, kekal abadi dalam neraka jahanam. Ya. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat, afwan. Alhamdulillah, berarti masih hidup di situ. Yang keempat adalah keyakinan pelaku dosa besar di sebuah kedudukan antara dua kedudukan, yaitu tidak dikatakan mukmin, tidak dikatakan kafir. Orang berzina tidak dikatakan mukmin, tidak juga dikatakan kafir. Ini kaum Mu'tazilah. Kemudian yang kelima, amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang mereka maksud dengan amar ma'ruf nahi mungkar adalah ini yang tadi, ya, bahwa apabila ada pemimpin muslim melakukan dosa besar, maka wajib untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan amar ma'ruf nahi mungkar yang mereka maksud di sini adalah memberontak, meskipun hanya sekedar pelaku dosa besar. Ya, pelaku dosa besar. Nah, itu 5 pokok keyakinan kaum Mu'tazilah. 5 pokok keyakinan dari kaum Mu'tazilah. Wasil bin Atha sendiri itu adalah seorang yang hidup, berarti dia tabi'i, ya. Ya,
hidup pada 80 Hijriah sampai 131 Hijriah. Tapi tidak dikatakan tabi'i. Kenapa? Karena tidak mengikuti para sahabat dengan baik. Tidak dikatakan sebagai salafus saleh, gitu ya. Karena tidak mengikuti sahabat dengan baik. Tokoh-tokoh Mu'tazilah siapa saja? Wasil bin Atha, kemudian Amr ibn Ubaid, kemudian Ibrahim An-Naddam, kemudian Hisham bin Amr Al-Qurtubi, kemudian Az-Zamakhsyari yang punya kitab tafsir Al-Kasyaf, ya, kemudian Al-Jahil, kemudian Khalifah Al-Ma'mun, kemudian Al-Qadhi Abdul Jabbar. Nah, mereka ini adalah tokoh-tokoh Mu'tazilah. Ya, tokoh-tokoh Mu'tazilah. Di sana ada keyakinan-keyakinan akidah yang menyimpang dari kaum Mu'tazilah. Yang pertama, mereka menafikan ru'yatullah, penglihatan terhadap Allah bagi penghuni surga di hari kiamat. Ya. Kemudian yang kedua, mereka menafikan kalam bagi Allah. Allah tidak berbicara menurut mereka. Makanya menurut mereka Al-Quran itu makhluk. Allah menciptakan makhluk namanya Al-Quran. Sedangkan Ahlus Sunnah tidak. Al-Quran itu adalah kalamullah, ghairu makhluk. Firman Allah bukan makhluk. Ya. Kemudian keyakinan mereka yang lain juga adalah keyakinan mereka yang lain juga adalah tidak dapat melihat Allah di akhirat. Ya, tadi yang pertama itu tidak dapat melihat Allah di dunia. Ya, sebentar. Tidak dapat melihat Allah. Ya, yang pertama tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama saja ini. Yang kedua, menafikan sifat kalam bagi Allah. Sama saja berarti. Dua, itu keyakinan akidah mereka yang sangat menyimpang yang diyakini oleh kaum Mu'tazilah. Begitu ya, Ibu. Nah, mereka kenapa membolehkan atau bahkan mewajibkan keluar dari kepemimpinan jika para pemimpinnya hanya pelaku dosa besar, ya, tidak sampai kepada kekufuran? Karena mereka mengatakan pelaku dosa besar apa, Bu? Kafir. Atau minimal di antara dua kedudukan, tidak mukmin, tidak kafir. Nah, ini Ibu. Ya, hati-hati. Makanya kadang-kadang kemarin ada perkara menarik, Bu, subhanallah. Saya ini datang baru dari Solo ya, Bu. Daurah dengan Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ruhaili. Ada pertanyaan yang ditanyakan kepada beliau. Syekh, bagaimana kita menghadapi seorang pendakwah, ustadz, yang mengusung dakwah sunnah, dakwah salaf, tapi berzina? Maka kata Syekh, dinasehati. Dan kemudian timbul pertanyaan lain, apakah kita pantas untuk menghentikan dakwahnya? Kata Syekh, atas dasar apa kita menghapuskan pahala amal ibadahnya hanya dengan dia berzina? Oke, dia berzina. Bahkan berzina dalam keadaan dia pendakwah, haram hukumnya, dosa besar, lebih besar lagi karena dia adalah mencontohkan yang kurang baik, dia adalah public figure. Tetapi jangan sampai memutuskan dia dari lahan berdakwah. Nah, begitu. Nah, itu jawaban beliau waktu itu ya.
Jawaban beliau waktu itu. Nah, ini para ikhwan. Artinya gini, jangan sampai kita berpikiran seperti kaum apa, Bu? Mu'tazilah. Di zaman Rasulullah SAW ada sahabat yang berzina, ada sahabat yang minum khamar, bahkan minum khamarnya bukan sekali dua kali, dilaporkan kepada Rasulullah SAW sampai berapa kali coba, Bu? Ada yang bisa nebak? 50 kali. Astagfirullah. Ya. Jadi ini harus ada keyakinan. Iya, dia dosa besar, tapi tidak mengeluarkan dari agama Islam. Nah, ini hati-hati, Bu. Nah, itu kira-kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ingin masuk sebenarnya kepada prinsip yang ke-6, tetapi dia panjang. Takutnya nanti temanya tidak sampai, nanti terputus, ya. Lebih baik kita masuk kepada sesi pertanyaan, biar pertanyaannya agak panjang. Nah, silakan Ibu. Memiliki pemimpin yang zalim lebih baik daripada satu hari tanpa pemimpin. Apakah kalimat di atas ucapan sahabat atau hadis Ustadz? Karena biasanya tujuan pemberontakan untuk mengganti pemimpin yang zalim. Para ikhwah, para akhwat, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan ini yang jelas bukan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan bukan juga dari perkataan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Tetapi ini adalah perkataan sebagian ulama, dan perkataannya ada kemungkinan kebenaran. Ya, ada kemungkinan kebenaran. Bahasa Arabnya begini, sittuna sanah bi imamin zalim khairun min lailatin biduni sultan. Yang artinya 60 tahun di bawah kepemimpinan yang zalim lebih baik daripada satu hari satu malam tanpa ada pemimpin. Maksud dari perkataan ini adalah yaitu pentingnya pemimpin. Satu, bagi kaum muslimin, karena kalau tidak ada pemimpin kacau, tidak ada yang mengatur. Yang kedua, pentingnya menjaga keamanan dengan cara tetap taat dan patuh kepada pemimpin muslim yang sah selama tidak memerintahkan kepada maksiat, meskipun pemimpinnya zalim. Ya, meskipun pemimpinnya zalim.